Oke Pak, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Yatno. Bapak Yatno. Heeh. Oke, terus kalau usaha ini dimulainya sejak kapan ya Pak? Saya mulai untuk di kebun puring ini saya mulai di Desember 2020. Desember 2020. 2020. Untuk modal awalnya berapa ya Pak? Modal awal untuk modal pastinya sih nggak tercatat ya, tapi dari awal ya kisaran di 20 sampai 30-an juta lah. Oke. Terus jenis tanaman hias apa saja yang dikembangkan? Untuk saat ini yang saya kembangkan di sini terutama puring ya, puring atau kroton, Puring atau atau- puding, Oke. Godium varigatum lah untuk itu istilah nama latinnya. Terus bagaimana cara memasarkan tanaman hias? Untuk pemasarannya kita posting di marketplace, di Facebook maupun di Shopee, Tokopedia ya, dari banyak media lah untuk Banyak media. Baik. Bagaimana cara mengembangkan tanaman hias? pengembangannya. Untuk taniannya kita biasa ada yang kita stek ataupun dengan okulasi. Dengan okulasi kita siapin kakiannya, lalu kita sambung. Jadi nanti dengan akar yang sudah siap kita sambung, jadi lebih cepat perkembangannya. Sedangkan kalau dari stek ya harus kita sungkup ya, bikin area sungkup. Jadi dia dipotong, terus ada media kita masukin ke sungkup, itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan kemudian dia sudah mulai berakar. Kalau buat luas tanah yang diperlukan buat usaha ini berapa ya Pak? Untuk saat ini tanah yang saya siapkan untuk di area ini yang sudah tertata ini sekitar 400-an meter persegi. 400 meter persegi. Oke. Terus apakah pemasaran tanaman hias sudah ekspor? Kalau belum, kenapa? Untuk saat ini ekspor belum, terutama kendalanya adalah di media tanam. Media tanam itu untuk puring itu harus ada kandungan tanah, sedangkan untuk ekspor sendiri media tanah itu adalah media terlarang. Dia terlalu banyak kandungan ditakutkan adanya nematoda dan jamur-jamur yang terkandung di tanah, jadi di fitosaniterinya biasanya gagal karena itu. Terus apakah tergabung dalam kelompok tani tanaman hias? Terus apa manfaat kelompok tani bagi pembudidaya tanaman hias? Iya, kita ada kelompok namanya Kroton Kediri. Dia suatu komunitas untuk tanaman puring koleksi di wilayah Kediri. Saya tergabung di kelompok itu semenjak saya pertama masuk, memang langsung bergabung dengan komunitas itu. Keuntungan dari bergabung di kelompok atau komunitas ini adalah mencari bibit dan sharing-sharing semua kendala terkait tanaman maupun hama, penyakit, semua bisa sudah ada dibahas bareng-bareng di situ. Jadi saling melengkapi lah. Jadi mungkin ada yang belum menguasai, ada teman yang sudah menguasai, nanti akan lebih cepat untuk penanganannya. Pak, kalau misalkan dalam pemasaran tuh ada nggak sih kendalanya dalam memasarkan produk? Kalau memasarkan produk, kendala utamanya adalah biasanya di harga ya, karena ya prinsip ekonomi aja, kalau begitu permintaannya agak menurun, otomatis harga ikut turun. Itu aja sih kalau kendalanya, dan biasanya terjadi saingan harga, itu aja sih. Oke. Terus tanaman hias apa saja yang dimiliki dengan tanaman hias apa saja yang memiliki daya jual tinggi dibandingkan tanaman hias lainnya? Tanaman hias itu ya karena value-nya sendiri, nilainya sendiri, tanaman hias itu nggak ada batasan khusus ya. Jadi tergantung hati, tergantung senengnya orang lihatnya. Jadi biasanya keunggulannya ya dari tampilan. Begitu tampilannya bagus, biasanya harga dia akan bagus. Tapi begitu tampilannya kurang menarik ya otomatis harganya akan cenderung turun. Kalau di sini yang paling
Yang paling banyak diminati itu tanaman apa ya Pak? Kalau di yang sini? paling diminati untuk saat ini busarin. Ini Busarin. memang masih intinya dia bibitnya dari Thailand masih ya, tapi ini sudah tanian lokal semua, tanian di Indonesia semua. Sedangkan untuk dari jenis itu untuk yang untuk mengimbangi dari busarin ini belum ada untuk saat ini ya. Jadi masih busarin ini yang terbaik, tapi tanian Indonesia juga sudah lumayan bagus. Kalau harga jualnya berapa Pak busarin ini? Busarin itu dimulai dari bibitan sekitar 150.000, ukuran remaja itu di 250 sampai 300 ribuan, ukuran mature atau dewasanya kemarin itu ada temen itu ketinggian 1 meteran itu sekitar 3,5 sampai 5 jutaan per pohon. Ya. Terus berapa penghasilan per bulan dari penjualan tanaman hias? Per bulan ya kisaran 8 sampai 10 juta Per bulan. Kalau itu sebelum pandemi atau setelah pandemi? Sebenarnya dari pandemi sendiri nggak terlalu berpengaruh. Intinya adalah saat pasar ramai itu nggak terlalu terkait dengan pandemi, karena saat pandemi pun orang dengan kerja dari rumah atau istilahnya WFH itu justru orang akan lebih banyak berbelanja untuk tanaman hias karena itu akan jadi kegiatan mereka di rumah. Pak, kalau di sini mayoritas belinya itu lewat media apa? Tokopedia kah atau apa? Kalau dari sini itu Shopee sama dari Facebook biasanya. Marketplace ya. Dari Facebook. Facebook itu ada kelompok-kelompok pencinta tanaman gitu. Nah, pencinta tanaman puring atau apa itu ada kelompok-kelompoknya, ada grup-grupnya itu kita pasarkan di situ. Yang paling diminati tetap busarin. Busarin. Setelah busarin ada apa Setelah lagi? busarin itu yang harga murah tapi bagus, Rehana. Rehana. Nah, ini harganya dia jauh lebih murah tapi warna lebih banyak, daya tahannya bagus, tanamannya bagus.